Ya, selamat malam untuk kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Geoteknik pada Pembangunan Jalan Baru Ruas Rumah Sakit Samratulangi Tondano. Dari hasil judul ini kita masuk pada latar belakang. Latar belakangnya itu pembangunan jalan ini adalah menyiapkan infrastruktur dalam penunjang pelayanan kesehatan masyarakat sekitar agar lebih cepat untuk mengakses jalan di Rumah Sakit Samratulangi Tondano yang sudah dibangun. Untuk tingkat kenyamanan dari masyarakat, perlunya dianalisis tanah perkuatan di Kelurahan Tonsaro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisik tanah maupun sifat mekanik tanah. Gejala kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Tondano. Karena lahan bekas sawah harus ditelusuri untuk memastikan adanya faktor keamanan dari kondisi tanah tersebut dengan penambahan variasi campuran berupa semen dan pupuk yang akan memberikan suatu rekomendasi terhadap perkuatan dari tanah tersebut. Pembangunan jalan menuju Rumah Sakit Samratulangi Tondano ini untuk membandingkan kondisi tanah di jalan baru tersebut. Pengujian melalui pengujian lab yang melalui variasi campuran semen dan pupuk. Kemudian pengujian lapangan berupa SPT dan DPT. Dari hasil tersebut dapat mensimulasikan di program Plaxis. Adapun tanah tersebut dianalisis menggunakan data gempa untuk memastikan tidak adanya potensi likuifaksi, memungkinkan akan faktor keamanan dari tanah tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama adalah berapa besar daya dukung tanah yang akan terjadi pada kondisi tanah yang akan dibangun di jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tondano yang ada. Yang kedua, bagaimana besar potensi likuifaksi dengan menggunakan parameter kuat geser tanah dengan pengujian standar penetrasi tes atau SPT untuk pembangunan jalan lokasi kompleks rumah sakit daerah Tondano tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengaruh campuran bahan kimia berupa semen dan pupuk NPK terhadap kondisi perkuatan tanah di ruas jalan baru Rumah Sakit Tondano dengan variasi masing-masing 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Kemudian yang keempat, bagaimana pemodelan Plaxis menggunakan parameter tanah pembanding dari hasil pengujian da- lapangan dan pengujian laboratorium campuran variasi semen dan pupuk pada lokasi jalan baru kompleks rumah sakit daerah Tondano tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui sifat fisik tanah, karakteristik tanah dari pembangunan jalan rumah sakit Tondano, serta merekomendasikan campuran berupa bahan kimia yang cocok dari tanah yang diperiksa. Kemudian yang kedua mengetahui potensi likuifaksi pada tanah pada ruas jalan tersebut. Yang ketiga mengetahui pengaruh campuran variasi semen dan pupuk yang diamati yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Yang keempat, untuk mengetahui pemodelan praksis dari kondisi tanah pembanding di luas jalan baru Tondano tersebut. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah ini yaitu penelitian ini berpatokan pada pengujian utama laboratorium, kemudian penelitian ini dibatasi variasi sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% semen dan pupuk NPK. Kemudian sifat mekanik maupun penyelidikan lapangan, pemodelan ini hanya menggunakan Praxis. Kemudian penyelidikan maupun kondisi lapangan akan menjadi tolak ukur penelitian tersebut. Dari tinjauan pustaka ada sekitaran 30 jurnal yang saya ambil dan referensi sudah digabung. Dari yang pertama ini ada 10 jurnal yang saya sudah temui yaitu seperti yang tertera di layar ini. Ada analisis numerik pengaruh beban hujan gempa, stabilisasi tanah, analisis potensi likuifaksi, kemudian penanganan lereng dengan berpotensi likuifaksi, kemudian ada analisis penambahan limbah. Kemudian ada penerapan aplikasi Plaxis, kemudian ada pengaruh karakteristik tanah, kemudian pengaruh pupuk organik terhadap perbaikan struktur dan stabilisasi tanah, kemudian ada stabilisasi tanah
menggunakan semen. Dari yang halaman kedua ini ada evaluasi shear strength dan shear history tanah lunak. Kemudian ada studi awal aplikasi gempa yaitu untuk eh, jurnal tersebut. Kemudian ada analisis perancangan dinding penahan tanah. Kemudian ada analisis numerik beban hujan. Ada studi karakteristik tanah kohesif. Ada analisis penurunan pondasi. Ada karakteristik lapisan permukaan lereng. Ada evaluasi kerusakan jalan. Ada analisis potensi likuifaksi menggunakan parameter tanah lempung. Kemudian ada analisis likuifaksi menggunakan data gelombang. Kemudian selanjutnya ada referensi DAS, ada likuifaksi kriteria for silt and clays, ada buku mekanika tanah, ada Wesley buku mekanika tanah tahun 2017. Kemudian ada SNI 2008, ada efek fly ash on geotic proper. Itu jurnal internasional yang saya temui. Ada direct shear testing of frozen soil structure interface under high normal stress. Frozen town condition source and foundation. Kemudian ada efek contents behavior and of underground structure is liquidable ground dan seterusnya. Yang saya temui ada sekitaran 5 jurnal internasional yang saya temui. Saya akan lanjut pada landasan teori. Tanah lunak adalah tanah kohesif yang sebagian besar terdiri dari butir-butir yang sangat halus seperti lanau lempung menurut Siska dan Yakin tahun 2016. Tanah jenis ini juga memiliki sifat daya dukung yang rendah, koefisien permeabilitas rendah, kemampatan cukup tinggi, dan nilai gaya geser yang rendah. Hal ini tersebut tentu saja dapat mengakibatkan suatu konstruksi di atasnya labil. Maka dari itu perlunya dilakukan stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah adalah suatu kegiatan pada suatu proyek konstruksi yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah asli, antara lain sifat plastisitas tanah dan kembang susut, menurut Sahril dan kawan-kawan, tahun 2020. Upaya dalam memperbaiki berupa mencampur material alam atau buatan maupun kimia. Material biasa digunakan oleh penelitian lainnya adalah semen, kapur, fly ash, abu vulkanik, rubber ground, limbah plastik, dan bahan campuran lainnya. Campuran yang digunakan bervariasi dan bisa dimodifikasi karena dipengaruhi oleh alam, lingkungan sekitar maupun tujuan yang diinginkan. Dari landasan teori yang penting ini adalah kepadatan tanah. Kepadatan tanah merupakan salah satu kontribusi besar dalam hal stabilitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekakuan tanah harus dilakukan pemadatan tanah pada tanah lepas yang renggang, kemudian dilakukan pemadatan dinyatakan dalam berat volume, kering, dan kadar air maksimum. Semakin banyak penambahan kimia maupun ma- mampu meningkatkan kepadatan kering maksimum dari tanah yang menurunkan kadar air optimum menurut Sukadewi. Dari landasan teori selanjutnya itu yang saya gunakan yaitu pupuk NPK, yaitu sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Dari kadar kimia ini, NPK ini adalah pupuk yang memiliki kandungan 3 unsur makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain unsur hara makro, beberapa prosedur pupuk yang juga menempatkan unsur hara mikro seperti klorida, boros, besi, mangan, magnesium, magnesium, sulfur, tembaga, dan lain-lain untuk meramu sebuah formulasi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dari variasi campuran semen, penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan mencampur benda tanah dengan stabilitas, yaitu tanah asli yang ditambah dengan aditif DIFA dan semen. Perbedaan variasi benda uji dilakukan untuk mengetahui campuran yang paling sesuai untuk perbaikan tanah, sehingga mencapai nilai kepadatan dan tegangan tanah yang disyaratkan. Benda uji tanah yang digunakan pada penelitian atau pengujian ini adalah benda uji lempung berlanau, di mana proses perhitungan perencanaan campuran antara lain uji tanah lempung dan diva stabilizer.
Kemudian ada data yang akan saya rencanakan nanti, yaitu data sifat fisik tanah berupa kadar air, berat jenis, analisis saringan, atau klasifikasi tanah menurut USCS. Klasifikasi, klasifikasi tanah menurut ASTO, batas-batas Etherberg, kemudian ada uji CBR untuk memastikan berat kering dari tanah tersebut di laboratorium. Kemudian ada pengujian laboratorium untuk mengetahui kuat geser dari tanah, yaitu ada pengujian penurunan tanah, yaitu konsolidasi untuk memastikan variasi campuran semen dan pupuk. Kemudian ada kuat geser tanah untuk uji triaksial untuk memastikan campuran semen dan pupuk akan berkembang atau tidak. Kemudian ada pengujian geser langsung untuk memastikan kekuatan geser dari campuran variasi ini. Kemudian ada pengujian lapangan untuk uji SPT dan uji senkon penetrasi atau CPT. Kemudian ada pemodelan berupa program Plaxis dan ada data data gempa dari BMKG, data eksternal. Dari data-data yang saya ambil, kemudian ada lokasi yang saya akan meneliti, yaitu lokasi ini berada di Kelurahan Tonsari, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Diketahui lahan akan dipeneliti merupakan lahan bekas persawahan. Untuk itu, saya akan memastikan faktor keamanan dari tanah tersebut. Dari lokasi penelitian ini, saya sudah memastikan bahwa ada bagan alir yang akan saya lakukan, yaitu dari bagan alir ini saya mulai dengan mengumpulkan data dari data uji sifat fisik tanah di lab untuk memastikan kadar air, berat jenis, batas-batas Etherberg, analisa saringan, metode ASTO dan USCS, kemudian CBR. Dari data uji sifat fisik tanah ini, kemudian saya akan menganalisis data dari lapangan, yaitu uji SPT dan uji Senkon penetrasi atau CPT. Dari data lapangan ini, setelah didapat, saya akan memastikan bahwa akan ada pengujian variasi semen dan pupuk untuk membandingkan dari kondisi lapangan dan kondisi lab. Akan ada perbedaan dari pengujian konsolidasi triaksial dan uji geser langsung dengan variasi campuran semen dan pupuk. Kemudian setelah didapatkan data fisik, data lapangan dan data uji kuat geser maupun uji penurunan, saya saya akan menguji dengan program berupa pemodelan Plaxis. Dari pemodelan Plaxis ini, setelah itu saya akan mengambil data gempa dari BMKG. Kemudian saya akan menguji lagi di pemodelan Plaxis dan saya akan memastikan faktor keamanan dari kondisi tanah yang ada di Tonsaru, Tondano tersebut di Jalan Ruas Baru, Rumah Sakit Tondano. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Setelah saya akan merencanakan bagan air ini, saya akan membuat schedule dari tahap persiapan, yaitu penyusunan judul dan pengajuan. Dan pengajuan proposal perizinan penelitian. Kemudian ada tahap pelaksanaan pengumpulan data tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian dari tanah pengumpulan itu, saya sudah akan dari tanah tujuan itu, yaitu uji sifat fisik tanah, uji sifat mekanik tanah, saya akan menganalisis dari data tersebut, data lab dan data lapangan. Kemudian yang terakhir saya akan menyusun tahap laporan dari penelitian schedule ini. Dari penelitian schedule saya akan menguraikan kegiatan, yaitu pengadaan proposal tesis sebesar 50.000 per paket paket print. Jadi total ada 300.000. Kemudian ada sewa alat SPT dengan harga kurang lebih 5 juta. Jadi total biaya saya keluarkan yaitu 5.300.000. Kemudian setelah saya menyusun schedule dan schedule RAP,
Saya akan meneliti. Inilah hasil dari proposal saya, terima kasih.